Ujang Sutisna, kuli bangunan sederhana asal Cianjur, dikenal sebagai sosok yang jujur dan rajin. Hidupnya berubah ketika merantau ke Timur Tengah demi memperbaiki nasib. Tak disangka, kejujurannya menarik perhatian seorang janda kaya pemilik toko emas bernama Madam Farida. Mereka menikah dan Ujang mendadak hidup dalam kemewahan. Namun, kebahagiaan itu terusik saat Ujang menemukan fakta kelam. Kekayaan istrinya berasal dari bisnis ilegal lintas negara. Disinilah Ujang harus memilih tetap hidup nyaman dengan kebohongan atau menghancurkan semuanya demi kebenaran. Di sudut kampung kecil bernama Sukagali, Cianjur, hidup seorang pria bernama Ujang Sutisna. Usianya 33 tahun, kulit legam terbakar matahari, dan otot-ototnya terbentuk bukan karena fitness, tapi karena bertahan-tahan mengangkat adukan semen dan besi cor. Ujang bukan siapa-siapa. Ia cuma seorang kuli bangunan yang hidupnya tak jauh-jauh dari adukan pasir, suara martil, dan lelehan keringat yang mengalir di pelipis. Namun, ada satu hal yang membuat Ujang dikenal seantero kampung. Kejujurannya, Ujang, "Mah, tuh bisa bohong." Begitu kata Mang Dudung, mandor bangunan yang sering ngajak Ujang kerja proyek kesana kemari. Sekalipun cuma sisa semen sakarung, pasti dibalik keunduwe. Tuh di aku. Setiap pagi, Ujang bangun sebelum azan subuh. Bukan untuk jogging atau meditasi, tapi buat bantu ibunya yang sudah sepuh. Mak Enah, ibu Ujang, menderita rematik parah. Geraknya lambat, tapi semangatnya kuat. Sejak Ujang kecil, Mak Enah membesarkan anaknya seorang diri. Setelah ditinggal pergi, suaminya entah kemana. "Jang, daek henteu merantau ke Arab?" tanya Mang Dudung suatu pagi sambil menyeruput kopi hitam di beranda rumah. Ujang yang sedang menyapu halaman langsung berdiri tegak. "Ke Arab, Mang? Kerja naon? Jadi tukang oge, tapi gajina gede, kudu sabar jung kuat." "Tapi enia tuh, jauh ti emak." Kalimat terakhir itu menancap di dada Ujang. Jauh dari emak. Selama hidup Ujang memang hanya untuk satu hal, ngebahagiain Makna. Tapi penghasilan jadi kuli di kampung nggak pernah cukup. Paling gede juga 100.000 sehari. Itu pun kalau ada proyek. Kalau sepi, ya makan seadanya. Malam itu, Ujang termenung di depan rumah, memandangi langit Cianjur yang berbintang. Makna datang pelen-pelen, membawa secangkir teh hangat. "Jang, lamun aya kasempetan ker hirup leuwih hade, ambil we, emak moal salamet salilana." Ucapnya lembut, kalimat itu menetes lebih dingin dari teh yang dipegang Ujang. Emaknya rela ditinggal demi masa depan anaknya, demi impian sederhana, punya rumah permanen dan gak numpang terus di tanah warisan orang. Seminggu kemudian, dengan uang hasil pinjaman dari koperasi desa dan bantuan dari Mang Dudung, Ujang resmi terbang ke Timur Tengah. Ia tak tahu pasti akan kerja di kota mana. Hanya satu yang ia pegang, paspor, tas ransel berisi sarung, Al-Quran kecil, dan foto Makna yang diselipkan dalam dompet usang. Pesawat terbang meninggalkan langit Jakarta, dan Ujang memejamkan mata. Ia tak menangis, tapi hatinya seakan terbelah. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Ini perjuangan, ini taruhan hidup. Sesampainya di sana sebuah kota kecil di perbatasan, gurun dan laut Ujang langsung disambut udara panas yang membakar kulit. Pekerjaan pertamanya mengangkut bata di proyek pembangunan villa milik orang kaya. Bosnya orang lokal yang tak bisa bahasa Indonesia, tapi Ujang belajar cepat. Sedikit demi sedikit, ia paham isyarat dan instruksi. Ia bekerja tanpa banyak mengeluh. Ujang jarang keluar malam. Teman-temannya sesama pekerja Indonesia kadang nongkrong, main kartu, bahkan ada yang minum diam-diam. Tapi Ujang lebih suka duduk di kamar sempitnya, menulis surat untuk Makna, meski tahu surat itu jarang sampai. "Mak, Ujang damang dide, panas pisan, tapi gajinya lumayan." Ujang nyimpen piken bangun imah. "Emak tong nyusah keon diri di kebon, ulah tewing nyiram singkong. When to kuat." Ia selalu menutup suratnya dengan doa dan pesan sederhana. "Emak, kudu sabar." Ujang janji moal lalajo napas mati ranjang rumah sakit, tapi ti jero rumah sorangan. Malam-malam terasa sunyi di negeri orang. Tapi Ujang tak pernah merasa kesepian. Ia punya tujuan, dan itu cukup untuk membakar semangat Jang tak pernah. Ia duga, takdir justru sedang menyiapkan bab baru dalam hidupnya, bab yang tak pernah ia bayangkan. Kisah cinta, kemoh, dan ujian kejujuran yang lebih besar dari sekadar upah yang hilang. Bab itu akan dimulai di toko emas berkilauan, tempat ia akan bertemu perempuan yang mengubah hidupnya selamanya. Matahari di negeri orang ini
terasa seperti dewa marah yang tak henti-hentinya menyemburkan api. Ujang Sutisna berdiri di antara tumpukan semen dan besi, dengan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang warnanya sudah tak jelas lagi. Sepatu botnya penuh debu, dan tubuhnya nyaris tenggelam oleh keringat. Setiap hari, ia mengangkat bata, menyusun batako, mengaduk semen, dari pagi buta hingga matahari tergelincir. Ujang, water break, seru seorang mandor dari Bangladesh. Logatnya campur aduk dengan Arab. Ujang hanya mengangguk. Ia buka botol minum plastik yang sudah penyok, meneguk sedikit, lalu menyiram sisanya ke wajah. Segar, tapi tak cukup menyingkirkan panas yang menggigit kulit. Rekuat Sabaraha Lila Didie. Celetuk Tony, teman satu kamar dari Indramayu, sambil menyender di dinding bangunan yang belum jadi. Tuh terang. Ton, Salila masih ayah hutang koperasi Jong emak butuh duit, kuring kudu kuat, jawab Ujang pelan. Kamar mereka sempit, hanya muat 2 kasur tipis, 1 kipas kecil yang berisik, dan gantungan baju seadanya. Tapi disitulah Ujang merasa paling tenang. Ia akan menyalakan kipas, duduk bersila, dan menulis surat harian untuk Makna. Surat yang tak pernah banner-banner dikirim, tapi selalu ditulis dengan penuh harap. Hingga suatu hari, nasib mengajak Ujang ke arah yang tak disangka. Pagi itu, proyek utama sedang dikebut. Villa megah milik orang kaya lokal hampir selesai, dan Ujang diminta ikut dalam rombongan kecil yang dikirim untuk renovasi toko emas mewah di kawasan elit. Katanya, pemilik toko itu seorang janda kaya yang cukup terkenal di kota. Sesampainya di sana, Ujang ternganga. Toko itu ibarat istana emas, pintu kaca tebal, interior mengilap, dan vitrin berisi perhiasan yang bersinar, seolah ingin menyilaukan siapa saja yang lewat. Ini dunia yang tak pernah ada di Cianjur. Ujang nyaris tak percaya bahwa ia, anak kampung yang biasa main di sawah, kini berdiri di tempat yang biasa dikunjungi para orang kaya, bereskeun dinding bagian belakang. Joga bersih, nu boga toko cerewet pisan, kata mandor sambil melemparkan sarung tangan. Dan benar saja, baru 15 menit bekerja, terdengar suara langkah cepat dari dalam toko. Seorang perempuan datang mendekat dengan gaya tegas. Penin, elegan jilbab sutra, kacamata hitam, tas mahal. Usianya sekitar 40-an, tapi aura wibawanya terasa jelas. Daila Madam Farida, siapa yang pegang proyek ini? Tanyanya dalam bahasa Arab. Mandor menjawab seadanya. Tapi pandangan Madam Farida jatuh ke arah Ujang yang sedang jongkok menyusun bata. Ada sesuatu dalam tatapan polos lelaki itu yang membuatnya berhenti sejenak. Kamu dari Indonesia? Tanyanya. Kali ini dalam bahasa Inggris terbata. Ujang berdiri, canggung, menyeka keringat. Yes, madam. Kamu Muslim? Yes. Kamu? Jujur. Ujang mengerutkan dahi. Pertanyaan aneh. Insya Allah, jujur mah penting, madam. Jawabnya dalam bahasa Indonesia campur Inggris, sambil tersenyum malu. Madam Farida hanya mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke dalam. Tapi sejak hari itu, setiap kali Ujang bekerja di toko itu, Madam Farida selalu menyempatkan untuk berbincang, kadang menanyakan tentang Indonesia. Kadang hanya menyapa singkat. Ujang tak pernah merasa istimewa, hanya berusaha tetap sopan. Namun teman-temannya mulai menggoda Jang. Gura we enggal nikah jung nyu boga toko? Jadi raja emas yui, seru Tony sambil tertawa. Ujang hanya menggeleng. Kuring mah kuli ton. Naon atuh pantesna kuring jung juragan mas. Tapi hidup kadang suka bercanda. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka kian akrab. Madam Farida pernah memanggil Ujang khusus hanya untuk memperbaiki pintu kamar pribadinya yang rusak. Di sana, Ujang melihat sisi lain dari wanita itu sendiri. Sepi dan penuh pertanyaan. Ujang, kamu tahu, uang tak selalu bisa beli damai, ucap Farida suatu malam sambil duduk di sofa. Setelah semua pekerja lain pulang, Ujang menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya diam, mendengar. Aku sudah lama sendiri. Banyak lelaki datang, tapi semua ingin hartaku. Kamu beda. Kamu jujur. Ujang nyaris tersedak air teh yang disuguhkan. Ia gugup, bahkan tak berani menatap. Ujang, kalau aku bilang, aku ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai tukang, tapi sebagai suami. Apa kamu siap? Seakan petir menyambar gurun yang kering. Ujang tak menjawab malam itu. Ia hanya pulang ke kamarnya, duduk diam sampai pagi. Ini bukan mimpi, tapi juga bukan sesuatu yang bisa disambut tanpa berpikir. Yang jelas, hidupnya sedang berubah. Dan bukan hanya karena panas gurun atau kerasnya kerja, tapi karena cinta sedang mengetuk pintu hatinya
yang selama ini hanya diisi oleh mimpi sederhana tentang membahagiakan emak di kampung. 3 malam, Ujang tak bisa tidur. Bukan karena cuaca gurun yang panas menyengat, atau kipas angin rusak, tapi karena satu kalimat dari seorang wanita yang mengubah arah hidupnya. Aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai tukang, tapi sebagai suami. Lamaran langsung dari seorang janda kaya pemilik toko emas kepada seorang kuli bangunan dari Cianjur. Jang, lamun tu yakin, tolak we. Tapi tong jadi lalaki pengecut, anjeun kudu ngajawab, kata Tony sambil menyeruput mie instan yang ia anggap sudah seperti makanan mewah. Ujang hanya diam, tatapannya menerobos dinding tipis kamar kontrakan. Di tangannya, sebuah surat yang belum dikirim untuk Makna. Mak, Ujang bingung. Ayawe, aku cinta ka Ujang. Tapi manehna teh bos toko emas. Ujang mah tukang mak. Nah bisa, hatinya remuk oleh pertanyaan itu sendiri. Seumur hidup, Ujang tak pernah menghayalkan punya istri cantik, apalagi kaya raya. Ayah hanya hidup tenang bersama emak, dan mungkin satu istri sederhana yang mau makan sambal terasi tiap hari. Tapi hidup ternyata menawarkan babak tak terduga. Minggu pagi, Ujang kembali dipanggil ke toko emas. Kali ini bukan untuk bekerja, melainkan untuk berbicara. Madam Farida sudah menunggu di ruang belakang toko, dengan teh min dan sepotong kue manis yang tidak Ujang tahu namanya. Aku tahu, ini aneh bagimu, katanya perlahan. Capiak, serius? Ujang menelan ludah. Madam, teh ibu, saya ini cuma tukang. Farida tersenyum. Itu justru alasannya. Alasan, kamu tulus, kamu jujur di dunia seperti ini, yang seperti kamu langka. Ujang menunduk, wajahnya panas. Bukan karena malu, tapi karena campur aduk antara bangga dan takut. Ia tak tahu apakah ini cinta atau ujian. Farida menatapnya dalam-dalam. Aku sudah pikirkan semuanya. Aku tak peduli kata orang. Aku ingin suami, bukan penjilat. Aku ingin teman hidup, bukan pengejar hartaku. Dan di sanalah Ujang merasakan hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dihargai. Bukan karena penampilannya, bukan karena uang, tapi karena karakternya. Berita itu menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Ujang bakal nikah jong nyunu boga toko emas. Gila, kuli kawin jong juragan cewek Arab ya aja. Tapi duitnya meuni loba. Ujang mendadak jadi bahan omongan di kalangan pekerja Indonesia. Ada yang memuji, ada yang mencibir, dan banyak yang iri. Tapi Ujang tak menggubris. Ia tahu, hidupnya berubah bukan karena ia merayu atau bermimpi tinggi. Semuanya terjadi karena satu hal yang ia pegang sejak kecil. Kejujuran. Pernikahan mereka sederhana, tapi megah. Dilangsungkan di villa pribadi milik Farida, hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Ujang mengenakan gamis putih yang disediakan oleh calon istrinya. Ia berdiri kikuk di pelaminan yang dilapisi karpet merah. Seolah tak percaya dirinya menjadi pengantin di negeri asing. Farida tampak cantik dalam balutan abaya putih dengan perhiasan yang tak terlalu mencolok, namun tetap memancarkan wibawa. Saat ijab kabul diucapkan dalam bahasa Arab, Ujang gemetar, tapi suaranya mantap. Ana kabiltu zawajaka Farida binti Abdullah bimahril matku. Selesai? Sah. Ujang bukan lagi tukang biasa. Ia kini suami dari pemilik kerajaan emas. Beberapa hari setelah pernikahan, Ujang pindah ke rumah besar Farida. Villa itu sunyi, meski mewah. Pelayan datang dan pergi, tapi tak ada keriuhan keluarga. Tak ada anak-anak, hanya ruang-ruang kosong berisi kemewahan dan suara angin padang pasir yang masuk lewat jendela. Farida memperkenalkan Ujang kepada dunia usahanya. Ia memintanya membantu mengurus hal-hal kecil, seperti logistik dan pemasok toko. Anggap ini rumahmu, dan bisnis kita bersama. Ujang belajar cepat. Ia mulai memahami arus barang, harga emas, hingga cara menilai kualitas kalung hanya dari kilaunya. Tapi dalam hati, ia tetap Ujang yang dulu. Ia masih menulis surat untuk Mak Enah, meski kini suratnya jauh lebih penuh harap. Mak, anak Mak ayo nages, boga pamajikan, hapunten lamun henteu ngondang. Tapi Haji Poi, Ujang bakal mawa Mak, kak di urang ngumbara babarengan. Ujang janji. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengusik. Beberapa dokumen bisnis yang disodorkan kepadanya terasa janggal. Beberapa nota pembelian barang dari luar negeri tak sesuai harga pasar. Ada transaksi yang seperti disembunyikan, dan Ujang mulai curiga. Ia belum berani bertanya, tapi ia tahu di balik kilauan emas dan senyum Farida
ada bayang-bayang yang mulai menampakkan wujudnya. Hidup Ujang Sutisna kini seperti mimpi yang dilaminating. Bangun pagi, bukan lagi di kamar sempit dengan kipas rusak, melainkan di kamar beresi, dengan tirai bludru yang bergoyang ditiup angin otomatis. Sarapan, kadang nasi mandi, kadang roti, lapis dengan madu asli Yaman, mobil pribadi dengan sopir, siap mengantar kemanapun ia mau. Dan istrinya, Farida, selalu tampil anggun dengan senyum teduh yang bikin siapapun luluh. Tapi di tengah semua itu, hati Ujang justru mulai terusik. Bukan karena ia tak bersyukur, tapi karena ada aroma tak sedap yang makin hari makin menyengat. Awalnya, Ujang mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti saat Farida memintanya mengantar sebuah kotak kecil ke gudang belakang toko emas. "Hati-hati, jangan dibuka," katanya singkat. Ujang manut, tapi di tengah perjalanan, kotak itu sedikit terbuka dan yang ia lihat bukan emas, bukan surat, tapi tumpukan uang tunai dalam mata uang asing, disusun rapi, seperti baru keluar dari percetakan. Lalu suatu malam, saat Ujang tak bisa tidur dan turun ke ruang kerja Farida untuk mencari air, ia mendengar suara bisik-bisik lewat sambungan. Video call, bahasa yang digunakan campuran Arab dan Inggris, tapi dari potongan kalimat yang ia pahami, ada kata-kata mencurigakan. Shipment illegal, customs, pihak keamanan, dan diam-diam, Farida segera mematikan layar saat tahu Ujang melihatnya dari balik pintu. "Kamu ngapain malam-malam turun?" tanyanya. Senyum masih ada tapi matanya menegang. Ujang hanya menjawab, "Haus teh." Sayang." Farida mengangguk. "Tidur aja ya, aku banyak kerjaan." Hari-hari berikutnya, Ujang mulai diam-diam memperhatikan. Ia menemukan beberapa dokumen keuangan yang tak sesuai. Ada transaksi pembelian emas dari Afrika yang jumlah dan harganya janggal. Ada pula pengiriman barang yang masuk dari pelabuhan khusus, bukan jalur reguler. Dan anehnya lagi, beberapa tamu yang datang ke rumah Farida bukan orang sembarangan. Ujang melihat ada seorang pria tinggi berjas datang tanpa identitas jelas. Setiap kali pria itu datang, Farida menyuruh seluruh pelayan termasuk Ujang tidak mendekat. "Bisnis meeting penting, kamu istirahat aja ya," begitu katanya. Tapi malam itu, setelah tamu misterius itu pergi, Ujang menemukan sebungkus dokumen terjatuh di ruang tamu. Isinya fotokopi paspor, daftar nama, dan surat jalan barang eksperimen dengan label rahasia. Jantung Ujang berdegup tak karuan. Beberapa hari kemudian, Ujang memberanikan diri untuk bertanya, bukan untuk menuduh, hanya bertanya. "Farida, maaf ya, aku cuma mau nanya, bisnis kita ini beneran bersih kan?" Farida diam. Tangannya berhenti memutar sendok teh di dalam cangkir. Tatapannya mengunci Ujang, hening sejenak sebelum ia menjawab. "Kenapa? Kamu tanya begitu?" Ujang menunduk. "Aku cuma lihat ada beberapa hal yang nggak biasa. Banyak uang cash, tamu-tamu aneh, dokumen-dokumen yang nggak pernah aku lihat sebelumnya." Farida menarik napas panjang. "Ujang, dunia ini nggak sesederhana bangun rumah. Kadang, untuk bertahan, orang harus ambil jalan yang abu-abu." "Abu-abu itu beda tipis sama hitam," jawab Ujang pelan. Farida menatap suaminya lama sekali. "Kamu nggak tahu, Jang. Aku dulu bukan siapa-siapa. Ditinggal suami, diancam bangkrut, semua orang menjauh. Kalau aku nggak bertahan dengan caraku, toko ini udah tinggal kenangan. Tapi cara itu halal?" Farida terdiam. Suasana mendadak dingin. "Aku mencintaimu, Jang," katanya akhirnya. "Tapi kalau kamu nggak sanggup hidup di duniaku, aku bisa ngerti." Kalimat itu menusuk hati Ujang, seolah ia diberi pilihan. Tutup mata dan tetap hidup nyaman, atau buka mata dan siap kehilangan semuanya. Malamnya, Ujang duduk di taman belakang rumah. Ia menatap langit yang tak berbintang. Angin gurun bertiup pelan. Ia memejamkan mata dan teringat wajah Makna. "Jang, hirup kudu lempeng. Duit lo batu bakal nyalamet keun. Lamun datang waktu namaot." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Ujang menangis diam dayung. Bukan karena takut kehilangan kemewahan, tapi karena ia tahu langkah selanjutnya bisa mengubah segalanya. Hari-hari terasa berat bagi Ujang Sutisna, bukan karena lelah fisik seperti dulu saat mengaduk semen dari pagi sampai petang, tapi karena batin yang remuk dihimpit antara cinta dan kebenaran. Sejak pembicaraannya dengan Farida malam itu, segalanya berubah. Istrinya tetap bersikap manis, tetap mencium kening Ujang setiap pagi, tetap menyajikan teh hangat setiap sore. Tapi
Ada jarak, ada keheningan yang berbeda. Dan Ujang tahu, ia sedang diawasi. Ia sadar, percakapannya dengan Farida bukan hanya soal rasa penasaran, tapi sudah dianggap sebagai ancaman. 2 hari setelah itu, ponselnya hilang secara misterius. Kemudian seorang penjaga toko yang biasa ramah, mendadak diam dan menghindar setiap Ujang datang. Bahkan Tony, sahabat satu kontrakan yang dulu sering tertawa bersamanya, mendadak dipulangkan ke Indonesia tanpa penjelasan. Ada sesuatu yang berputar di belakang layar, dan Ujang merasa sedang berdiri di titik pusatnya. Suatu sore, Ujang memberanikan diri masuk ke ruang kerja Farida ketika sang istri sedang pergi keluar kota. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi hari itu terbuka. Ujang masuk dengan hati berdebar dan tangan berkeringat. Di meja utama, ada tumpukan map merah yang sebagian terbuka. Ia tak bisa menahan diri. Pelan-pelan, ia baca. Map pertama berisi salinan, transaksi pengiriman logam mulia dari Afrika, bukan hanya emas, tapi juga logam langka seperti platina dan tantalum, jumlah besar, dan banyak yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Map lain menunjukkan skema pengiriman barang menggunakan identitas palsu dan pengakuan lisan dari pegawai pelabuhan yang menerima uang pelicin agar kontainer emas bisa lolos tanpa pemeriksaan. Di map terakhir, yang paling membuat darah Ujang membeku, terdapat surat dari Interpol peringatan soal jaringan penyelundupan logam berharga internasional. Nama Farida tidak disebut langsung, tapi kode pengiriman, alamat toko, dan nomor akun bank, semuanya cocok. Ujang terduduk lemas. Ia merasa seperti tenggelam dalam pasir gurun. Semua yang dulu ia yakini cinta, rumah tangga, kejujuran tiba-tiba terasa seperti ilusi. Malamnya, Farida pulang dan langsung memeluk Ujang. "Maaf, aku baru bisa pulang sekarang. Tadi ada inspeksi di pelabuhan," katanya sambil mencium pipi Ujang. Ujang hanya diam. Ia menatap mata istrinya dalam mencari jejak kebenaran di sana. "Farida," katanya akhirnya. "Aku udah tahu." Farida tertegun, senyumnya pudar. "Aku masuk ke ruang kerja. Aku lihat semua dokumen. Tak ada amarah, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang menyiksa." Farida duduk perlahan. Wajahnya pucat. "Kamu nggak ngerti, Jang?" ucapnya lirih. "Semua ini bukan pilihan. Aku terjebak sejak dulu. Sejak suamiku meninggal." Ujang mendengarkan. "Bisnis ini awalnya bersih, tapi suamiku dulu, dia punya utang besar ke kelompok penyelundup. Waktu dia mati, semua hutangnya ditagih ke aku. Kalau aku menolak, nyawaku dan toko ini habis. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku cuma mau bertahan. Aku mulai kirim barang lewat jalur belakang, diam-diam. Tapi aku selalu berharap bisa berhenti. Tapi semakin dalam, semakin sulit keluar." Air mata mengalir dari sudut mata Farida. Tapi Ujang masih terpaku. Ia tak bisa membedakan antara belas kasihan dan kecewa. "Kamu tahu aku cinta kamu, Jang. Kamu cahaya dalam hidupku yang gelap. Tapi aku juga manusia. Aku takut dan aku lelah." Ujang menarik napas dalam. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" "Aku takut kamu pergi." Ujang menunduk. Ia merasa hancur, tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan: harga kejujuran yang selama ini ia junjung. "Farida, aku harus melapor." Farida menoleh. "Panik, Jang. Jangan. Kalau kamu lapor, mereka bisa bunuh aku. Kita berdua bisa habis. Mereka punya orang di mana-mana." "Tapi, kalau aku diam, aku bukan Ujang Sutisna lagi." Farida menangis. "Pilihannya cuma 2, Jang. Kamu jaga aku, atau kamu hancurkan aku." Malam itu, Ujang tak bisa tidur. Ia berjalan keluar, menatap langit gurun. Tak ada bintang malam itu. Hanya awan kelabu menggantung berat di angkasa. Ia tahu, pilihan apa pun yang ia ambil akan menyakiti seseorang. Tapi hidup bukan soal menyenangkan semua orang. Hidup adalah soal menjaga nurani. Dan keesokan paginya, Ujang berjalan menuju kantor polisi sendirian, dengan dokumen-dokumen di tangannya, dan air mata yang tak berhenti mengalir di pipinya. Suasana pagi itu terasa aneh. Langit gurun yang biasanya terang dan menyengat, kini kelabu. Matahari enggan menampakkan diri, dan di dalam hati Ujang, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Dengan langkah pelan, ia memasuki kantor polisi. Wilayah kota tua membawa map berisi bakti-bakti yang semalam ia kumpulkan. Tangan Ujang gemetar. Ia tahu, keputusan ini bukan cuma akan mengubah hidupnya, tapi juga hidup orang yang ia cintai. "Permisi," katanya gugup kepada petugas berseragam. "Saya mau melapor.
soal perdagangan ilegal. Petugas menatapnya sekilas, lalu mengarahkan ke ruangan penyidik. Di sana, Ujang duduk sendirian, menjelaskan semua dengan suara bergetar tentang dokumen palsu, pengiriman emas dari Afrika, hingga keterlibatan Farida. Setiap kata yang keluar seperti duri yang menusuk dadanya sendiri. "Jadi, istri Anda terlibat?" tanya salah satu penyidik dengan nada serius. Ujang mengangguk pelan. "Ya, tapi dia juga korban. Dia ingin keluar dari jaringan itu. Tapi mereka ancam dia." Penyidik saling berpandangan. Mereka bilang kasus ini sudah dalam radar Interpol, dan bukti-bukti yang Ujang berikan bisa mempercepat proses. "Terima kasih, Tuan Ujang. Tapi Anda harus tahu, setelah ini, hidup Anda tak akan sama." Ujang mengangguk. "Saya tahu. Tapi, kalau saya diam, saya pengkhianat bagi diri saya sendiri." Sore itu, Farida pulang ke rumah seperti biasa. Ia membawa aleh-aleh kecil untuk Ujang, roti Arab kesukaannya, dan sebuah parfum khas yang dulu pernah membuat Ujang berseru, "Wangi, Euma kayak bau mimpi." Tapi tak ada Ujang di rumah. Yang ada hanyalah ketukan keras di pintu 3 jam kemudian. Polisi datang. Farida terdiam saat borgol melingkar di pergelangan tangannya. Ia tak melawan, tak bertanya, hanya menatap kosong ke arah ruang tamu. Tempat foto pernikahannya dengan Ujang masih berdiri anggun di atas bufet. 2 hari setelah penangkapan, Ujang kembali ke rumah. Rumah itu kini sunyi. Pelayan-pelayan sudah tak ada. Para tetangga kaya menghindar, dan media mulai memberitakan bahwa seorang pengusaha wanita terkenal ditangkap karena dugaan penyelundupan emas. Di balik semua itu, Ujang bukan dianggap pahlawan. Ia dicap pengkhianat. Banyak pekerja yang dulu mengaguminya, kini mengumpat. "Lalaki munafik," kata salah satu mantan sopir toko. "Ngejebak pamajikan sorangan demi kelihatan suci." Ujang hanya diam. Ia tidak membela diri. Ia tidak membantah. Karena memang benar ia telah menghancurkan perempuan yang ia cintai. Tapi yang orang-orang tidak tahu adalah betapa berat langkah yang ia ambil. Ia tidak melakukannya karena benci. Ia melakukannya karena ia mencintai Farida terlalu dalam, hingga tak sanggup membiarkannya terus tenggelam dalam lumpur dosa. Suatu malam, Ujang menerima surat dari penjara. Dari Farida. "Ujang, aku tahu kamu yang melaporkanku. Awalnya aku marah, kecewa, bahkan benci. Tapi setelah seminggu di sini, aku sadar kamu melakukan apa yang benar. Aku terlalu takut untuk keluar dari kehidupan lama, tapi kamu memaksaku melihat kenyataan. Kamu menyelamatkanku, bukan dari penjara, tapi dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa mencintaiku setelah ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku mencintaimu lebih dari yang bisa. Maafkan aku, Ujang Farida." Surat itu basah oleh air mata. Ujang memeluknya, seolah memeluk Farida sendiri. "Mak," bisiknya dalam hati, "anakmu nyakiti orang yang ia cinta. Tapi bukan karena benci, karena ingin menepati janji pada Mak untuk tetap jujur. Walau dunia bilang itu bodoh." Hari-hari selanjutnya, Ujang kembali bekerja sebagai tukang bangunan di negeri yang sama, tapi di proyek berbeda. Ia menolak semua sisa harta yang ditinggalkan Farida. Ia memilih kembali ke palu dan semen. Pelan-pelan, ia bangun hidup dari awal. Bukan karena kalah, tapi karena tahu ia sedang membangun sesuatu yang lebih kokoh, harga diri. Dan di balik semua luka itu, Ujang masih menanti. Ia tak tahu kapan Farida akan bebas, tapi ia tahu jika saat itu tiba, ia akan berdiri di depan pintu penjara, menjemput perempuan yang ia hancurkan dengan cinta. Panas gurun masih sama, tapi hidup Ujang Sutisna sudah jauh berbeda. Ia kembali mengenakan helm proyek dan kaos oblong lusuh, membawa ember adukan semen, berdiri di bawah terik matahari seperti dulu. Tak ada lagi rumah mewah, mobil pribadi, atau teh hangat buatan Farida. Yang ada hanyalah suara mesin bor, debu yang beterbangan, dan bunyi palu memukul besi. Ia kembali ke asalnya, ke dunia kuli. Tapi kali ini, Ujang tak merasa terpuruk. Ia merasa bebas. Banyak yang mencibir. Ujang si penjilat sudah jadi raja emas. Balik jadi tukang. Bisa-bisanya dia jebak istrinya sendiri. Telinga Ujang panas. Tapi ia diam. Ia tahu penilaian orang lain bukanlah cermin yang harus selalu dipandang. Ia sudah memilih jalan yang benar, meski harus jalan sendiri. Setiap malam, di kamar kontrakan sempit yang ia sewa bersama 2 kawan baru dari Indonesia, Ujang menulis lagi. Bukan surat untuk makna kali ini, tapi rencana sederhana, tapi penuh harapan.
Ia ingin bangun toko bahan bangunan kecil, mulai dari bawah, dari jualan semen, pasir, batu bata, perlengkapan paku sampai keran air. Bukan demi jadi orang kaya, tapi supaya suatu hari nanti ia bisa mandiri, bisa bantu orang lain, tanpa harus mengorbankan prinsip hidup. Ia mulai menabung dari upah harian. Ia kerja ekstra, ikut proyek tambahan malam hari, kadang membersihkan sisa bangunan, kadang jadi buruh angkut di pelabuhan. Tak ada yang mudah, tapi tekadnya keras. Biar perih sekarang, asal lega nanti, katanya pada diri sendiri setiap kali lututnya pegal dan tangannya kapalan. Setahun berlalu, dan nama Ujang perlahan dikenal kembali. Bukan sebagai suami pengkhianat, tapi sebagai kuli pekerja keras yang bisa dipercaya. Ia dikenal tidak pernah main curang, tidak pernah ngutang tanpa bayar, dan paling penting, tidak pernah ambil hak orang lain. Seorang kontraktor dari Qatar yang pernah kerja bareng Ujang di masa-masa sulit menawarinya kerjasama kecil-kecilan. "Ujang, kamu buka toko bahan bangunan ya? Aku punya banyak proyek kecil. Bisa jadi pemasoknya." Ujang nyaris tak percaya. Dengan sisa tabungan dan pinjaman dari Moonman sesama pekerja, ia mulai menyewa kios kecil di sudut jalan pasar. Dinding toko hanya triplek, rak-raknya masih dari kayu bekas peti semen. Tapi Ujang menulis sendiri namanya di papan. Toko bangunan Jujur Sutisna. Setiap pelanggan yang datang disambut dengan senyum dan kalimat khas Ujang, "Ambil dulu, bayar belakangan juga tuna naon, asal tanggung jawab." Dan anehnya, banyak yang datang kembali, karena di negeri asing ini, kejujuran ternyata masih jadi barang langka. Suatu sore, Ujang sedang membereskan stok saat seseorang mengetuk kaca toko. Ia menoleh dan hampir menjatuhkan cat kaleng di tangannya. Farida, wajahnya lebih pucat dari dulu, tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi matanya masih sama. "Teduh dan tenang, aku bebas bersyarat," katanya lirih. Ujang hanya berdiri mematung. "Aku cuma mau lihat kamu." "Lanjut, Farida, kamu baik-baik aja?" Ujang tersenyum pelan. "Lumayan, toko kecil-kecilan, tapi cukup buat beli nasi, bayar kontrakan, dan bantu emak di kampung." Farida mendekat, menyentuh rak-rakit buatan tangan Ujang. "Kamu selalu bisa bangkit ya?" Ujang menarik napas. Karena jatuh itu biasa. Yang luar biasa itu, kelak kita bisa bangun tanpa harus nginjek orang. Mereka diam beberapa saat. Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya keheningan yang hangat. "Aku belum tahu hidupku ke depan kayak apa," ucap Farida. "Tapi kalau kamu masih ada ruang buat aku, meski kecil, aku mau tinggal di situ." Ujang menatapnya lama. Ia tak menjawab cepat, tapi ia buka pintu toko dan berkata, "Masuk dulu. Di dalam ada teh hangat." Seperti dulu, Farida melangkah masuk. Dan meski toko itu sempit, walau catnya mengelupas dan atapnya bocor sedikit, hati mereka terasa luas. Mungkin cinta tak selalu harus sempurna, tapi saat kejujuran menjadi fondasinya, bangunan yang dibangun bersama akan tetap berdiri, meski sempat runtuh berkali-kali. 2 tahun telah berlalu, sejak Ujang Sutisna melaporkan bisnis gelap istrinya sendiri ke pihak berwajib. Sejak hari itu, hidupnya tak pernah sama. Tapi di antara reruntuhan itu, ia justru menemukan pijakan baru tanpa kemewahan, tanpa kilau emas, tapi dengan kejujuran dan cinta yang perlahan tumbuh kembali. Toko kecil miliknya kini tak lagi dari kayu bekas. Ia sudah bisa menyewa ruko permanen di sudut pasar. Nama toko bangunan Jujur Sutisna kini dikenal bukan hanya di kalangan pekerja Indonesia, tapi juga oleh kontraktor lokal. Ia dipercaya, karena kalau Ujang bilang barangnya bagus, ya memang bagus. Kalau rusak, ia tukar tanpa banyak omong. Suatu pagi, Farida datang membawa 2 gelas kopi panas dan 2 bungkus roti keju dari warung dekat masjid. Pelanggan pertama hari ini, godanya sambil menaruh gelas di meja kasir. Ujang menyambut dengan senyum lebar. "Bayar pakai cinta? Boleh." Farida tertawa. Senyumnya tak lagi setajam dulu. Kini lebih lembut. Ia tak memakai perhiasan seperti dulu. Jilbabnya polos, bajunya sederhana. Tapi Ujang tahu, Farida yang sekarang lebih bersinar dari siapapun hidup. Mereka tidak lagi glamor, tidak ada lagi pesta, mobil mewah, atau perjalanan ke luar negeri. Tapi mereka punya rutinitas yang sederhana dan membahagiakan. Buka toko pagi-pagi, makan siang berdua di belakang ruko, lalu tutup toko sambil menyapu dan ngobrol soal rencana masa depan. Kadang mereka tertawa, kadang hanya duduk diam sambil menatap matahari terbenam,
Dan itu cukup. Suatu malam, Farida duduk di kursi plastik toko sambil menulis di buku kecil. Ia sedang mencatat pengeluaran ketika tiba-tiba bertanya, "Jang, kamu pernah nyesel nggak laporin aku waktu itu?" Ujang diam sebentar, lalu menjawab, "Pernah." Farida menoleh, matanya sedikit terkejut. "Tapi bukan nyesel karena aku laporin," lanjut Ujang. "Aku nyesel karena nggak bisa selamatin kamu lebih awal dari dunia yang dari orang-orang yang manfaatin kamu. Kalau aku datang lebih cepat, mungkin kita nggak perlu melalui semua itu." Farida menggigit bibirnya. Ia menunduk. Air mata menetes pelan. "Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku dulu hidup di dunia emas, tapi hati aku hampa. Sekarang, kita cuma punya semen dan pasir, tapi hati aku penuh," katanya pelan. Ujang mengangguk. "Mak pernah bilang, emas yang paling mahal itu bukan yang dipajang di etalase, tapi yang nempel di hati orang yang setia dan jujur." Farida tersenyum sambil mengusap air matanya. "Berarti aku udah punya emas paling mahal sekarang." Namanya Ujang. Ujang tertawa kecil. "Halah, bisa aja. Tapi ya, bolehlah." Beberapa minggu kemudian, Ujang menerima surat dari kampung. Isinya kabar dari Mak Nah. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, tapi penuh cinta. "Jang, emak bangga Kak Maneh. Senajan hirup jaujung susah, Maneh tetap jujur. Emak tuh butuh duit loh, Ba. Asal Maneh sehat jung henteu nyusah keun batur. Emak ngadoa keun unggal isuk, mugia kahirupan Maneh dipasihan berkah sanajan tanpa kilap emas." Ujang membaca surat itu pelan-pelan, lalu memeluknya. Farida berdiri di sampingnya, ikut membaca. "Kita harus pulang ke Cianjur, Jang," ucap Farida. "Aku mau ketemu emak, mau bilang terima kasih karena udah lahirin laki-laki sebaik kamu." Beberapa bulan kemudian, mereka pulang rumah Mak Nah, masih sederhana. Dindingnya kayu, atapnya seng, dan halaman dipenuhi tanaman cabai dan daun singkong. Tapi begitu Ujang dan Farida melangkah masuk, suasana menjadi hangat. Farida mencium tangan. "Mak Nah, Ibu, saya salah satu dari banyak orang yang diselamatkan Ujang. Terima kasih sudah membesarkan dia." Mak Nah tersenyum dan menepuk pelan bahu menantunya. "Ujang mah tuloba cincai, tapi hatina kuat, nia kudu kuat. Lantaran maneh, ge ayeuna bogoh ka maneh." Hari itu, mereka duduk bertiga di serambi, makan gorengan, dan minum teh hangat. Tak ada emas, tak ada kamera, tapi hari itu adalah hari paling berkilau dalam hidup mereka. Akhirnya, Ujang tahu, kekayaan bukan soal berapa banyak harta yang dimiliki, tapi berapa dalam seseorang mampu bertahan tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Dan cinta bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan walau pernah saling menyakiti. Karena emas sejati bukan logam mulia, tapi hati yang tak bisa dibeli.